Mohon perhatian, acara akan segera dimulai. Bagi partisipan yang berbahagia, dimohon untuk menonaktifkan mikrofon selama acara pembukaan berlangsung. Terima kasih. Selamat pagi dan selamat bergabung kami ucapkan kepada yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan, Bapak Ahmad S. IPMSI, beserta jajarannya yang tergabung dalam tim program Sekolah Penggerak. Yang terhormat Kepala LPMP Provinsi Kalimantan Utara, Bapak Dr. Jarwoko MPD. Yang terhormat Kepala Subbagian Tata Usaha LPMP Provinsi Kalimantan Utara, Bapak Dr. Andes Hari Purwanto MSI. Yang terhormat Ibu Nancy dari P4TK Bahasa Kemendikbudristek. Yang kami hormati Bapak Ibu pelatih ahli dari Direktorat Pembinaan SD dan Direktorat Pembinaan SMP Kemendikbudristek. Serta Bapak Ibu narasumber dan partisipan pada kegiatan rapat koordinasi program manajemen office yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Karena berkat rahmat dan ridhonya kita dapat berkumpul meskipun secara virtual pada hari ini, Selasa 18 Januari 2022. Dalam kegiatan rapat koordinasi program manajemen office. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, demi kelancaran kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita mendudukkan kepala sejenak seraya berdoa agar kegiatan kita dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya secara hikmat dengan menopangkan tangan kanan ke atas dada sebelah kiri. Acara selanjutnya sambutan dari Kepala LPMP Provinsi Kalimantan Utara yang sekaligus membuka kegiatan program manajemen office secara resmi. Kepada Bapak Dr. Jarwoko MPD, disilakan. Terima kasih Mbak Heni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan. Selamat datang Pak Ahmad yang baru saja dilantik
sebagai Kepala Dinas. Dalam hal ini mungkin diwakili oleh Pak Widodo ya, sebagai Kepala Bidang Pendidikan Dasar. Yang saya hormati Bapak Ibu pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan. Yang saya hormati Saudara Kasubag Tata Usaha. Dan yang saya banggakan Bapak Ibu pelatih ahli, juga teman-teman dari LPMP yang terlibat di dalam tim PMO untuk program sekolah penggerak. Mari kita sama-sama untuk senantiasa memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini kita masih dianugerahi kesehatan, kesempatan dan keselamatan untuk melakukan aktivitas. Mudah-mudahan yang kita lakukan Bapak Ibu dicatat sebagai amal kebaikan kita. Yang kedua, kami sampaikan sekali lagi bahwa program sekolah penggerak sudah masuk di tahap, ini tahapnya kalau tahapan secara keseluruhan itu sudah tahap ketiga. Ini artinya untuk teman-teman yang di tahap 1 berarti sudah melewati kurang lebih 1 tahun ya. Karena untuk angkatan kedua sekarang sudah ditetapkan, tinggal nanti mulai melaksanakan program sekolah penggerak untuk angkatan kedua. Nah, kaitan dengan program sekolah penggerak ini, Bapak Ibu sekalian, kita menyadari betul bahwa sekolah penggerak ini nanti betul-betul diharapkan menjadi sekolah masa depan ya. Sekolah idaman kita yang betul-betul mencerminkan sebuah komunitas pembelajar yang merdeka belajarnya, dan kemudian juga didorong untuk terciptanya sebuah iklim belajar yang menyenangkan ya. Jadi iklim belajar yang kondusif. Nah, karena itu ini menjadi pusat perhatian kita Bapak Ibu sekalian, agar kita secara sinergis dan bergotong royong untuk memberikan dukungan agar sekolah-sekolah penggerak itu diharapkan betul-betul bisa menjadi wadah penyemai ya, penyemai budaya dan karakter bangsa. Ini yang harus menjadi pusat perhatian kita. Jangan sampai nanti bahwa program sekolah penggerak itu ternyata nanti hanya menjadi beban pada bagian yang berbeda gitu ya. Istilahnya mau dirubah kayak apa saja namanya, tapi tetap saja di situ ada belenggu yang membebani guru-guru kita, yang membuat stres anak-anak kita. Itu artinya sekolah penggerak itu akan menjadi kontraproduktif dengan semangatnya. Jadi dalam tataran itu ada dua ya, ada namanya filosofi ya, ada filosofi dan filosofi idealis gitu, itu yang kita sebut dengan gagasan. Ada juga dengan praktek implementatif, itu adalah penerapan gitu ya. Jadi dua hal ini harus kita sambungkan. Jangan sampai niatnya baik, gagasannya baik, filosofinya baik, tapi pada tataran implementasi dan tataran pada prakteknya ya, itu ternyata tidak sama gitu ya. Ternyata ya jas buka ikat belangkon gitu, sama juga sami mawon gitu. Ini jangan harus betul-betul kita pastikan, karena jangan sampai nanti semangatnya dari Pak Menteri, Mas Menteri ya, yang sudah berkali-kali beliau itu menyampaikan, mari kita mulai dengan membangun tradisi sekolah yang merdeka. Dengan kemerdekaan itu memberi ruang yang luas agar anak-anak dan guru-guru bisa mengembangkan kreativitas. Itu tujuan utamanya ya. Jadi kalau saya ibaratkan di hulu itu yang air pertama kali itu hulunya jernih gitu ya. Hulu itu pernyataan dari Mas Menteri, ide gagasan dari Mas Menteri, itu adalah hulu. Dan kita harus mengawal Bapak Ibu semuanya, mengawal agar hulu itu mengalir sampai ke hilir ya, itu betul-betul ya terjamin kebersihannya, terjamin kemurniannya, tidak terkontaminasi dan tidak terkotori oleh aliran-aliran dalam perjalanan itu. Sehingga
nanti di hilirnya itu juga betul-betul bersih. Ini yang tetap harus kita jaga. Karena itu kita mohon bantuan betul dengan Bapak Ibu sebagai pelatih ahli yang kebetulan memiliki kedekatan hubungan secara intens untuk memberikan bantuan-bantuan kepada satuan pendidikan sekolah penggerak. Ini harus betul-betul kita dorong Bapak Ibu sekalian, ya. Kita benar-benar inginkan kalau kita baca di dalam permen itu ya, yang nomor 371 tentang sekolah penggerak, itu lampirannya itu ada kurikulum sekolah penggerak ya. Coba dicermati di situ, semuanya nanti akan ada diberi keleluasaan tentang ini keleluasaan gitu, keleluasaan. Nah, jadi semua yang dibuat oleh pemerintah itu hanya contoh dan satuan pendidikan tidak wajib tidak wajib untuk mengikuti contoh itu. Artinya yang terpenting sebenarnya didorong supaya guru-guru kita, sekolah-sekolah kita itu memulai untuk melakukan perubahan pemikiran ya. Berubah dulu pikirannya, bukan berubah dokumennya. Karena kalau dokumennya berubah tapi pikirannya nggak berubah, ya sama saja gitu loh. Kita ini sudah berkali-kali berubah kurikulum, tetapi karena perubahan itu tidak menyentuh pada perubahan pemikiran, ya yang terjadi itu kurikulumnya berubah, pembelajarannya nggak pernah berubah. Jadi ya RPP-nya berubah, dokumennya berubah, tapi pembelajarannya nggak pernah berubah. Kenapa bisa seperti ini ya? Karena yang berubah itu dokumennya, bukan pemikirannya, bukan orang-orang yang ada di dalamnya. Nah karena itulah sebenarnya kemarin ketika kami diskusi panjang sama Mas Nino, maka pelatihan-pelatihan, proses-proses bimbingan teknis atau konsultatif yang kita lakukan untuk pendampingan guru-guru itu, yang paling penting dan yang terpenting adalah orangnya didahulukan. Nah, orangnya itu siapa? Ya gurunya, kepala sekolahnya, siswanya. Supaya apa? Supaya terjadi perubahan pemikiran, bahwa mereka diberikan kebebasan, tetapi kebebasan yang dapat diperjelaskan gitu. Istilahnya kalau dipertanggungjawabkan itu kan pasti, ya nggak bisa enggak. Tapi bahwa dia bisa merasionalkan setiap aktivitas. Kenapa saya melakukan ini? Gitu dia bisa menjelaskan, gitu ya. Itu yang terpenting di dalam pikirannya, bukan di dalam dokumennya, gitu. Nah makanya perubahan-perubahan ini yang kita harapkan supaya nanti orang-orang semuanya di dalam program sekolah penggerak itu merasakan bahwa dia diberikan otoritas, keleluasaan untuk menentukan. Tetapi keleluasaan yang diberikan itu diminta untuk bisa merasionalkan dan memberikan penjelasan. Mengapa saya melakukan ini? Mengapa saya lakukan itu? Gitu ya. Nah, ini yang lebih penting gitu. Jadi karena kita ini bagian dari manusia sadar. Manusia sadar itu selalu akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia lakukan. Dengan kesadarannya itu, dia akan ditanya mengapa Anda melakukan itu. Nah, ya orang yang melakukan sesuatu yang tanpa disadari, ya suka-suka saya, itu hanya orang gila ya, orang gila. Tapi kalau orang yang tidak gila, pasti dia menyadari mengapa saya melakukan itu. Maka jawaban-jawaban atas tindakannya itu ya harus memiliki rasionalitas. Rasionalitas itu adalah sesuatu yang bertujuan, bukan sesuatu yang tanpa tujuan. Ya, ini bedanya orang waras dengan orang gila gitu ya. Kalau orang gila itu melakukan sesuatu tanpa tujuan, bisa sakar-parupnya gitu. Nah, inilah yang kita maknai sebenarnya kemerdekaan yang bertujuan. Ya, kemerdekaan yang bertujuan itulah yang harus dibangun di dalam proses pendidikan dan kurikulum kita ya. Kalau Bapak Ibu baca itu pasti di situ akan tentang asesmen dengan diberikan keleluasaan gitu. Terus tentang perancangan pembelajaran guru diberi keleluasaan. Begitu, semuanya begitu. Nah, itu artinya keleluasaan itu bisa mencontoh apa yang sudah ada, bisa membuat sendiri, bisa melakukan modifikasi ya. Perubahan-perubahan boleh, bahkan dia tidak menggunakan pun boleh, tetapi ya dia harus bertujuan, harus disadari kenapa dia melakukan itu gitu ya. Nah, inilah yang kemudian dimaknai dengan keleluasaan ya. Di dalam kurikulum itu saya baca itu ya,
Ya, itu agak tebal memang, nanti bisa di-share itu. Teman-teman tolong dikirimkan yang ini ya. Ini apa namanya, Permen nomor 371 ya tahun 2001 tentang program sekolah penggerak. Di dalamnya ada lampiran 1 apa namanya itu tentang program sekolah penggerak, dan lampiran kedua itu tentang kurikulum sekolah penggerak ya. Nah, di situ nanti bisa terlihat di situ. Ya, kita akan bantu guru-guru kita ya supaya mereka memiliki kemampuan untuk menggunakan daya nalarnya. Supaya apa? Ini harapannya gini, kalau gurunya itu sudah memiliki kemampuan untuk mengembangkan daya nalarnya, dia akan terdorong juga untuk membangun daya nalar peserta didik. Karena orang-orang yang merdeka, yang hanya orang yang merdeka yang bisa memerdekakan. Orang-orang yang terbelenggu, dia akan membelenggu. Orang-orang yang tertindas, dia akan menindas. Ini prinsip yang alamiah di dalam sebuah proses pendidikan. Maka mari kita bebaskan guru-guru kita. Ya, sekali lagi, pengertian bebas itu bukan semau-maunya. Anda dibebaskan untuk berbuat apa saja, tetapi Anda harus menyadari bahwa perbuatan Anda itu memiliki konsekuensi. Ya, konsekuensi itulah yang harus disadari sejak awal. Ya, kalau saya melakukan ini dampaknya apa? Kalau saya melakukan ini akibatnya apa? Ya, kalau saya tidak melakukan itu konsekuensinya apa? Kalau saya tidak melakukan ini akibatnya apa? Nah, inilah yang sebenarnya nanti kita dorong agar nanti betul-betul sekolah-sekolah penggerak kita ini, jadi di situ apa namanya, memang betul-betul diberikan kebebasan untuk kreativitas ya. Lihat aja mulai dari perancangan pembelajaran, mulai penyusunan macam-macam itu guru diberi keleluasaan ya, diberi keleluasaan. Itu selalu ada kalimat keleluasaan. Nah, ini adanya kesadaran untuk memiliki kebebasan di dalam memilih, ya, kebebasan memilih. Nah, itu. Jadi ini Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan, dan mari kita berikan dukungan yang besar untuk sekolah penggerak ini ya. Tentu saja dukungan yang paling penting itu adalah support ya. Kita memberikan semangat kepada guru-guru kita, dan tentu juga memberikan perlindungan ketika guru-guru kita melakukan kesalahan, bahwa salah itu tidak apa-apa, yang penting salah bukan sebuah kesengajaan, salah bagian dari ikhtiar untuk mencari sesuatu yang benar ya. Jadi tidak apa-apa kalau itu bukan kesengajaan. Nanti kita bangun supaya kita bisa belajar dari pengalaman-pengalaman yang terbaik. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan, dan kesempatan PMO ini sebenarnya untuk mengidentifikasi persoalan-persoalan apa yang muncul, juga termasuk memantau perkembangan ya, sekaligus memastikan apakah teman-teman yang sedang melaksanakan program sekolah penggerak itu memperoleh kenyamanan, memperoleh manfaat yang besar, dan anak-anak itu memperoleh manfaat atau tidak. Kalau tidak, segera kita lakukan upaya-upaya agar tujuan yang mulia itu betul-betul mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya. Mari dengan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita buka acara kita PMO ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pertemuan kita ini diikuti dengan hidayah ya, sehingga memberikan kemudahan bagi kita dan juga memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya bagi kepentingan anak-anak kita. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak atas sambutannya dan berkenan untuk membuka kegiatan pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator yang akan dipandu oleh Bapak Rahmatillah, SSI MPD. Kepada Bapak Rahmatillah, silakan. Baik, terima kasih host Mbak Heni. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, Rahayu. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat rahmat dan karunia-Nya, sehingga pagi hari ini Selasa tanggal 18 Januari 2022 kita dapat hadir bersama di channel Zoom
LPMP Provinsi Kalimantan Utara untuk rapat PMO. Senang sekali kita semua berkesempatan berkumpul kembali dalam PMO untuk kelanjutan progres program sekolah penggerak angkatan pertama Kabupaten Nunukan. Dan alhamdulillah pagi hari ini Bapak Ibu walaupun agak mendung tetapi jaringan internet kita cukup stabil di pagi hari ini dan mudah-mudahan tetap stabil sampai akhir pertemuan kita. Baik Bapak Ibu, selanjutnya mohon izin kepada yang terhormat Bapak Kepala LPMP Provinsi Kalimantan Utara, Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan, Bapak Penanggung Jawab Program Sekolah Penggerak LPMP Provinsi Kalimantan Utara, pelatih ahli, serta yang kami hormati, tim PMO dari pusat, tim PMO Kabupaten Nunukan, dan tim Sekretariat PMO LPMP Kalimantan Utara. Dan juga tak lupa kehadiran dari Ibu Anita dari Duta Rumah Belajar. Ya baik Bapak Ibu, sekali lagi saya mohon izin untuk kita akan lanjut program diskusi rapat program sekolah penggerak ini yang akan dilanjutkan dengan diskusi bersama pelatih ahli yang akan dipandu oleh fasilitator dari LPMP Provinsi Kalimantan Utara. Izin Pak Rahmatillah. Ya, saya izin minta waktu barangkali 1-2 menit aja sedikit. Ya. Silakan Pak. Mohon izin ya. Baik. Ya. Terima kasih Pak Rahmatillah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala LPMP, Pak Kasubag Tata Usaha, Pak Hari, ya, dan teman-teman semua, moderator, dan sekalian yang hadir, para pelatih ahli. Alhamdulillah, pagi ini kita masih diberi kesempatan untuk hadir tempat ini. Ya, mungkin langsung Pak, karena ini sifatnya agak darurat, ya, saya selaku penanggung jawab PMO di Kabupaten Nunukan, mohon izin karena tidak bisa mengikuti ini sampai akhir. Saat ini Pak, kami lagi bersama APH, ini ada kasus yang ya kami lagi di kantor polisi ini ya, makanya kami mohon minta waktu ini. Kami sudah coba menghubungi sekretaris kami, ternyata beliau tidak bisa dihubungi, Pak Boni. Jadi di sini ada Pak Made. Pak Made nanti kami minta sebagai leadingnya di sini ya Pak, untuk PMO Nunukan Pak Made. Ya, tolong nanti yang bisa ditanggapi, kalau memang tidak bisa tolong dicatat atau diinventarisir Pak. Nanti kita coba tanggapi secara tertulis Pak Made ya. Mohon izin ini Pak, karena ini darurat sifatnya. Saya bersama Pak Sekretaris masih menghadap APH ini ya. Jadi saya sekali lagi mohon maaf untuk Bapak Ibu para pelatih ahli. Saya terpaksa undur diri karena ini masih proses sebenarnya pemeriksaan ya. Tetapi saya minta waktu ya tadi kepada penyidiknya untuk bisa bergabung di tempat ini. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf kami kembalikan ya, dan saya undur diri Pak Kepala LPP, mohon doa restunya, mudah-mudahan tidak ada. Mudah-mudahan dilancarkan, dimudahkan Pak Win semuanya urusannya ya, semua urusan semoga lancar dan dimudahkan. Terima kasih Pak. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan lancar seluruh. Siap. Terima kasih. Ya, baik. Berarti nanti kita bersama dengan Pak Made Pak ya. Baik, kemudian baik Bapak Ibu kita lanjut. Ya Pak, siap. Ya, siap. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, sebagaimana arahan dari Bapak Kepala LPMP Provinsi Kalimantan Utara, Bapak Dr. Jarwoko MPD, barusan tadi menyampaikan beberapa pesan penting yang menjadi catatan kita untuk memantau progres PSP di awal 2022 ini, bahwa proses atau catatan progres sekolah penggerak di tahun 2021 tetap kita pantau, namun nantinya kita akan mencoba lebih fokus lagi untuk memperhatikan beberapa poin terkait dengan aspek kemanfaatan atau aspek kemanfaatan PSP ini terhadap perkembangan atau proses belajar di satuan pendidikan, baik yang dialami oleh
para guru maupun yang dialami oleh peserta didik. Nah, ini mungkin bagian terpenting juga untuk kemudian nanti kita pantau sejauh mana program sekolah penggerak ini memberikan efek positif terhadap nah itu jadi merupakan kelanjutan dari program proses sebelumnya, namun nanti kita di dalam kegiatan pemantauan berikutnya kita mencoba untuk lebih fokus lagi kepada hal-hal capaian hasil yang terkait langsung dengan pengguna atau dalam hal ini yang menjadi sasaran daripada program sekolah penggerak yang kita laksanakan ini. Baik, Bapak Ibu, adapun untuk memandu dan sekaligus mengulas progres PSP kita dari tahun 2021 yang lalu masuk di tahun 2022 ini, maka kita akan bersama dengan fasilitator dari LPMP Kalimantan Utara, Pak Herlambang Pamungkas. Baik Bapak Ibu, kita akan bersama dengan fasilitator kita sampai pukul 10.40 waktu Indonesia Tengah. Jadi kurang lebih sekitar 60-70 menit ke depan. Ya, baik Bapak Ibu, kepada fasilitator, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Rahmatillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah pada kesempatan pada pagi hari ini tanggal 18 Januari 2022 kita bisa berkumpul kembali untuk melaksanakan kegiatan rutin dari sekolah penggerak yaitu rapat PMO daerah. Yang saya hormati Kepala LPMP Provinsi Kalimantan Utara Bapak Dr. Jawaroko MPD, yang saya hormati penanggung jawab program sekolah penggerak LPMP Provinsi Kalimantan Utara, Bapak Dr. Andasari Purwanto MSI, yang saya hormati tim PMO Kabupaten Nunukan yang pada kesempatan kali ini diwakili oleh Bapak Made Wirama. Selamat datang Pak. Mungkin yang pertama kali ya Pak ya, join di ya. Saya lihat juga ini beberapa tim dari Nunukan kayaknya baru-baru nih Pak ya. Ya. Selamat datang semuanya mungkin. Lalu selamat datang juga kepada para pelatih ahli, Bapak Irianto Aras, Bapak Joni Effendi dan Bapak Wahyu Purnama. Dan pelatih ahli Pak Wandi berhalangan hadir, jadi sudah mengkonfirmasi ke saya karena ada hal yang sangat mendesak. Juga selamat datang kepada perwakilan penanggung jawab PMO untuk Kalimantan Utara, Ibu Nancy, juga perwakilan PMO dari Direktorat SD, Ibu Selvi, dan PMO Direktorat SMP, Ibu Pramita. Selamat datang semuanya. Untuk PMO pada pagi dan juga teman-teman PMO dari LPMP Provinsi Kalimantan Utara yang saya sayangi dan saya banggakan. Selamat datang semuanya. Mungkin beberapa pada yang baru benar-benar masuk ini kan. Oke, untuk agenda PMO pada bulan Januari ini, karena kalau beberapa sempat dikabarkan bahwa sebenarnya tidak ada PMO Januari di awal bulan. Jadi tapi kemudian sebetulnya kegiatan rutin ini harusnya terus berjalan. Jadi kami setelah mengetahui informasi tersebut langsung merencanakan dan akhirnya kami laksanakan di minggu mungkin ini masuk minggu ketiga ya, minggu ketiga. Walaupun idealnya kita laksanakan PMO daerah itu di minggu kedua, karena minggu pertamanya idealnya adalah untuk PMO level sekolah. Mungkin kedepannya bisa kita lebih jadwalkan lagi bahwa di minggu pertama ya dilakukan untuk PMO level sekolah dan minggu keduanya kita pakai untuk PMO level daerah. Nah, untuk karena beberapa banyak juga ada beberapa ya sekolah yang belum melaksanakan PMO level sekolah ya, karena jadwalnya baru keluar di bulan ini. Jadi agenda pada pagi ini yaitu pada ini capaian season set capaian pada tahun 2021 untuk setiap sekolah. Untuk itu kami
coba saya sudah membuatkan ya form ya berisi dari kondisi capaian 2021, permasalahan dan saran solusi dari setiap sekolah. Mungkin nantinya akan dipaparkan oleh setiap ahli karena beliau yang paling paham dan berhubungan langsung dengan sekolah secara intensif. Jadi untuk untuk pertama ini saya beri kesempatan kepada Bapak Irianto Aras untuk memaparkan capaian, permasalahan dan saran solusi dari SD Negeri 004 Nunukan Selatan. Pak Irianto sudah siap, Pak? Siap, Pak. Oke, Pak. Dipersilakan, Pak. Mungkin mohon maaf sebelumnya karena waktu kita juga lumayan terbatas, Pak. Jadi mungkin setiap sekolah mungkin bisa sekitar 10 menit mungkin ya, Pak ya? Izin, Pak. Oh, ya. Ya, Oke, Pak. Dipersilakan, Pak. Oke. Baik, terima kasih Pak Herlambang telah memfasilitasi kita hari ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi untuk Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Kepala LPMP beserta jajaran yang sempat hadir, yang saya hormati Ibu Nancy dari P4TK Bahasa, Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan. Untuk yang SD Negeri 004 Nunukan Selatan, capaian di 2021 ini ada penyusunan ATP dan modul ajar meskipun secara umum masih belum terlalu maksimal disebabkan karena mereka melaksanakan workshop baru di akhir Desember kemarin, sehingga penyusunan ATP dan modul ini masih terkendala meskipun sudah namun belum maksimal. Permasalahannya itu karena guru masih belum bisa untuk membuat tujuan pembelajaran sendiri. Artinya mereka belum bisa merumuskan tujuan pembelajaran yang berdasarkan ABCD, audience, behavior, condition, dan degree, sehingga masih perlu pendampingan. Jadi saran solusinya guru masih perlu pendampingan lebih lanjut bagi guru KP maupun guru sasaran terkait penyusunan modul ATP di semester 2 ini. Kemudian capaian di 2021 yaitu adanya peningkatan kemampuan TIK komite pembelajaran, karena terus terang komite pembelajaran di SD 004 Nunukan Selatan ini kalau tidak salah umurnya sudah di atas 40, Pak. Jadi sehingga mereka sangat sulit untuk menyesuaikan bagaimana pemanfaatan TIK dalam administrasi maupun untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Namun dari ini mereka sudah ada perkembangan, namun meskipun cukup lambat, sehingga ke depannya mungkin bisa ada penguatan terkait dengan kompetensi guru di bidang TIK, baik untuk persoalan administrasi maupun untuk kegiatan pembelajaran. Kemudian capaiannya lagi terkait dengan pelibatan orang tua siswa dalam kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, di Nunukan Selatan sendiri ini sudah berkomunikasi dengan berbagai praktisi maupun stakeholder terkait dengan pelaksanaan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Terkait dengan permasalahan, memang ini masalah yang cukup ini Pak ya, agak cukup berat, hambatan yang cukup berat untuk sebenarnya diatasi secara instan karena mereka kekurangan jumlah PTK dan banyak guru kelas dengan latar bidang studi atau guru agama, jadi bukan background dari PGSD. Nah, sehingga mereka agak sedikit kesulitan untuk menyesuaikan terkait dengan kurikulum sekolah penggerak ini. Dan ini sudah berkali-kali disampaikan bahwa saya sarankan untuk berkoordinasi dengan dinas untuk mendiskusikan terkait dengan jumlah penambahan pendidik dan tenaga kependidikan. Saya pikir itu untuk SD Negeri 004 Nunukan Selatan. Kalau yang capaian 2021, saya pikir ada Pak pengawas di sini, Pak Made, meskipun di awal-awal karena beliau katanya mendampingi lebih dari 20 sekolah, Pak ya. Nah, sehingga di 2 bulan pertama beliau tidak sempat untuk bergabung di PMO level sekolah, namun di bulan Desember kemarin beliau sudah selalu hadir. Karena memang rupanya ada ini Pak,
terlalu banyak sekolah yang beliau awasi. Sehingga memang bisa dimaklumi karena ada lebih dari 20 sekolah. Itu untuk SD Negeri 004 Kalimantan Selatan. Oke, Pak. Mungkin coba kita mungkin Pak dari PMO daerah dalam hal ini Pak Made dan tim ini apa ada ini Pak tentang permasalahan di SD Negeri 004 Nunukan Selatan ini ada komentar Pak karena kekurangan ini Pak PTK Pak. Silakan Pak. Terima kasih Pak Herlambang, terima kasih Ya, Pak Irianto sebagai pendamping dari sebagai pelatih ahli pendamping dari SD 004 Nunukan. Bapak Kepala LPMP yang saya hormati, Bapak Kasubag TU dan juga Bapak Ibu yang lain yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga semuanya sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Bapak Ibu yang saya hormati, memang seperti apa yang disampaikan tadi oleh Bapak pelatih ahli kami, yaitu Bapak Irianto, bahwa memang di SD 4 Nunukan Selatan tenaganya memang kurang Pak, yaitu yang pertama itu permasalahannya adalah tenaga yang sudah kurang, kemudian memang kemampuan secara pemanfaatan IT mereka sangat lemah gitu ya, bukan lagi lemah, memang sangat lemah. Itu hanya yang yang lumayan baik itu adalah hanya kepala sekolahnya, sedangkan guru-gurunya terus terang saja baru mereka menggunakan IT ini adalah karena hadirnya COVID-19 itu. Ya, itu mau tidak mau dan suka tidak suka. Maka dari itu mereka menggunakan, terus dibarengi dengan lulusnya kepala sekolah SD 4 Nunukan Selatan sebagai di program sekolah penggerak. Maka dari itu istilahnya sedikit kelabakan, baru tahu dengan menggunakan IT, kemudian harus baru belajar, dibarengi juga dengan guru olahraganya juga bermasalah, terus guru agamanya juga kebetulan ikut PPG Pak. Nah ini makanya banyak hal yang terjadi di sana. Untuk itu apa yang menjadi harapan dari bapak sekalian yang di PSP ini sampai saat ini belum bisa berjalan secara maksimal seperti apa yang disampaikan oleh Bapak pelatih ahli tadi, itu sangat benar keadaannya. Itu aja Pak dari saya. Jujur saya selaku pengawasnya di sana mungkin hanya beberapa kali bisa hadir. Pertama memang sekolah binaan saya cukup banyak, yaitu 22 sekolah, itu pun ada dari 3 jenjang, ada di 3 kecamatan. Lanjut Bapak Petrus Badera selaku kepala sekolah juga dari tempat saya ini, dari kantor dinas pendidikan juga cukup jauh. Maka tidak setiap saat kami bisa mendampingi kegiatan dari beliau. Cuman komunikasi kami lewat media, yaitu apakah WA, apakah itu video call dan seterusnya, kami sudah selalu laksanakan. Demikian Pak sementara dari saya, kurang lebih mohon maaf. Saya akhiri, selamat pagi. Tanya Pak. Pak Made, untuk di SD Negeri 004 Nunukan Selatan itu apa memungkinkan nggak kira-kira Pak ya nanti ya dari dinas itu Pak buat menambah tenaga pendidik gitu Pak di sana Pak? Baik Pak, ini kebetulan kemarin saya koordinasi dengan kepala bidang GTK membicarakan masalah kekurangan tenaga yang ada di sana. Cuman jujur Pak, sudah beberapa tahun ini untuk di Nunukan belum ada perekrutan guru Pak. Nah, itu yang ada sekarang adalah hanya untuk P3K. Dari P3K ini pun tampaknya untuk di
SD 4 di Nukan Selatan dia tidak ada penambahan di situ. Nah, karena memang sudah dipilah-pilah guru yang mana kemana, demikian itu sudah ada. Saya mohon dengan sangat kemarin ya pagi kemarin paling tidak ada 2 tambahan guru, karena ini kan sekolah ini sebagai pelaksana program sekolah penggerak. Untuk bisa bergerak memang harus dibarengi dengan adanya tenaga-tenaga yang terampil dan lengkap, gitu. Cuman Kabid GTK mengatakan mudah-mudahan dia mengupayakan. Hanya saja itu dia tidak berani janji karena keputusannya tidak ada sama beliau juga, gitu Pak. Makasih. Oke Pak, makasih Pak. Oke, jadi mungkin itulah mungkin bisa dicapaian dan berbagai permasalahan dan yang terjadi di SD Negeri 04 Nukan Selatan. Mudah-mudahan di tahun 2022 ini permasalahan-permasalahan yang ada bisa sedikit-sedikit kita selesaikan. Amin. Mudah-mudahan ada ini tahun 2002 ini dapat jatah di SD Negeri 04 Nukan Selatan. Oke, untuk selanjutnya mungkin ini Pak masih oleh sekolah yang dibina oleh ini Pak dari Pak Irianto, ini masih di SD Negeri 001 Nukan Selatan. Pak, bagaimana Pak Irianto? Sebentar Pak, saya minta izin sedikit Pak. Iya. Pak Herlambang, ya ini mungkin bahasa ini sudah beberapa kali saya sampaikan, bahkan waktu dengan waktu saya ikut sebagai program sekolah penggerak yang pertama itu, saya sudah sampaikan, karena sekolah-sekolah yang ikut PSP ini kan sudah ada MOU antara pihak pemerintah kabupaten kota dengan kementerian. Demikian. Apakah tidak ada suatu desakan dari kementerian kepada pemerintah daerah untuk melengkapi tenaga kependidikan maupun pendidik yang ada di sekolah-sekolah penggerak itu berdasarkan hasil dari MOU tersebut. Demikian Pak. Oke, Pak. PSP ini kan program unggulan. Bagaimana dia bisa unggul tidak dibarengi dengan sarana prasarana dan tenaga yang memadai, gitu loh Pak. Makasih Pak. Betul. Ini mantap banget di petani. Mas, saya jawab ya. Mas. Oh ya, silakan Pak. Jadi begini Pak. Iya, silakan Pak. Silakan Pak Jarwo. Pak Made begini. Jadi jangan sampai nanti kita ini terjebak pada aspek-aspek pemenuhan yang kemudian menjadi beban. Kita akan memulai dari yang bisa kita lakukan, ya. Karena kalau nanti misalnya bahwa tenaga pendidik kurang, iya itu kondisi existing, kondisi fakta, kondisi real, ya. Bahwa pemenuhan tenaga pendidik itu memang problemnya tidak ada di pemerintah daerah, juga tidak ada di Kemendikbud, tetapi ada di Permenpan RB. Ini jadi persoalan ya. Jadi sekarang begini, kita fokus dari apa yang bisa kita lakukan, apa yang ada dalam kendali kita, bukan pada aspek begini. Kadang-kadang yang menyebabkan kita gagal itu seringkali kita berfokus kepada hal-hal di luar kemampuan kita. Bahwa seolah-olah kalau itu terpenuhi nanti akan jalan. Enggak. Tapi karena sekarang kita yang berbuat saja yang bisa. Udah sekarang kalau gurunya cuma segini, apa yang bisa kita lakukan? Toh kita tidak akan dituntut sesuatu di luar batas kemampuan kita, gitu ya. Nah, jadi nanti begini, bahwa pengadaan tenaga pendidik itu kan di luar tanggung jawab satuan pendidikan, juga di luar tanggung jawab pemerintah daerah. Pemerintah daerah itu maunya juga mengusulkan pengangkatan guru, pengusulan P3K, begitu maunya. Tapi lagi-lagi ada persoalan-persoalan yang di luar kendali. Ini adalah kewenangannya dari Permenpan RB, maka yang menjadi fokus kita adalah apa yang harus kita lakukan, bukan apa yang seharusnya orang lain lakukan. Ya.
Karena kalau fokusnya ke orang lain, nanti biasanya ini saya sering lihat itu. Kalau saya nugaskan kepada staf saya, lalu staf saya itu bersyarat ini harus ini Pak, harus ini, mesti nggak jadi itu, mesti nggak jadi. Saya amati loh ya, ini pengalaman saja. Tapi kalau dia berbuat dari apa yang dia bisa, itu jadi ternyata. Oh, langsung dia berbuat yang dari apa yang dia bisa saja. Dia tidak minta persyaratan macam-macam. Ada misalnya, oh ini harus ada ini Pak, harus ada ini, malah nggak jadi itu. Biasanya nggak jadi. Ya, jadi nanti begini, toh Bapak Ibu tidak akan dituntut ya di luar kemampuan kita. Jadi nanti kalau faktor masalah tenaga pendidik itu tenaga pendidik dalam variabel penilaian itu kita hilangkan. Saya kalau menilai kinerja satuan pendidikan berdasarkan 8 standar itu, yang itu di luar tanggung jawab kepala sekolah kita abaikan. Coba kalau ini dikeluarkan, nilaimu berapa? Kalau ini dikeluarkan nilaimu berapa? Pada aspek yang menjadi tanggung jawab dia dan dia bisa melakukannya, itu akan menjadi ukuran kinerjanya. Tetapi pada aspek-aspek di luar tanggung jawabnya, yang dia tidak mampu melakukannya, coba kita kesampingkan dulu. Nah, kalau mau mengukur murni kinerja yang bersangkutan, jangan dibebani pada aspek-aspek yang di luar tanggung jawabnya. Meskipun dalam pengukuran keseluruhan mungkin bisa, tapi pada aspek tertentu coba kita pisahkan dulu untuk mengukur kinerja yang sesungguhnya. Nah, nanti begitu Pak Made, dan kita juga tidak ingin misalnya sama saja kalau misalnya pemerintah pusat meminta supaya pemerintah daerah memenuhi. Nah, nanti pemerintah daerah juga akan tertawa juga kan. Loh, gimana sih? Jangan, kita juga tidak ingin kerjasama ini jangan sampai membebani ya. Jadi mari kita mulai saja Pak Made dan teman-teman dari pelatih ahli. Dari apa yang kita bisa buat saja ya, kita buat saja. Anggarannya kurang, ya sudah, itu kondisi existing, anggarannya memang kurang. Dari anggaran yang kurang itu kita bisa berbuat apa? Dari tenaga yang kurang itu kita bisa berbuat apa? Nanti yang kita ukur adalah apa yang kita lakukan, bukan apa yang orang lain lakukan. Itu ya, itu Pak Made. Terima kasih. Oke Pak, duluan Pak. Siap. Terima kasih ya. Ya Pak, makasih Pak Joroko. Ini yang sangat mencerahkan ya Pak ya. Jadi adalah kita melakukan apa yang bisa kita lakukan terlebih dahulu dengan kondisi existing yang ada. Memaksimalkan yang ada. Iya. Oke, kita lanjut ya Pak ya ke SD selanjutnya, karena ini masih kita ada 9 sekolah, ini akan coba ke sekolah yang kedua, capaiannya seperti apa supaya bisa menjadi gambaran dari untuk orang tua kandung nih dari dinas untuk melihat sekolah-sekolah capaiannya seperti apa. Ini sekarang dari SD Negeri 001 Nunduk Selatan. Silakan Pak Irianto, mungkin singkat saja capaian dan keadaan yang terjadi di 2021. Ya, baik, terima kasih Pak Herlambang. Terkait dengan capaian 2021, dari semua sekolah yang saya dampingi, memang yang progresnya yang paling cepat ini adalah SD Negeri 001 Nunukan Selatan, Pak. Capaiannya di 2021 ini ada banyak. Pertama terkait dengan selesainya modul dan ATP, kemudian modul proyek penguatan profil pelajar Pancasilanya juga sudah selesai. Kemudian mereka ada keterlibatan guru sasaran maupun guru non sasaran dalam program sekolah penggerak. Jadi mereka capaiannya ada pertemuan rutin di setiap hari Sabtu untuk membahas khusus terkait dengan sekolah penggerak ini. Kemudian di penyerahan rapor kemarin, mereka sudah menggunakan rapor hasil belajar yang sesuai dengan panduan kurikulum prototype, dan memang untuk yang kelas 1 dan kelas 4. Kemudian terakhir ada dukungan pengawas. Permasalahan di sana sebenarnya hanya satu Pak, terkait dengan ini, dan ini akan mungkin bisa diatasi di periode kedua, bahwa modul yang mereka telah siapkan ini tidak cukup waktu untuk dilaksanakan di semester sebelumnya karena mereka baru mulai di Oktober. Sehingga untuk model proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini baru diadakan di semester 2 ini. Hanya itu permasalahan Pak. Sebenarnya di semua sekolah yang saya dampingi Pak, sebenarnya sudah, artinya karena ini sudah jalan 3 bulan, sebenarnya kami tidak ingin mencantumkan lagi permasalahan yang sama setiap bulannya Pak, karena memang bisa diatasi lah secara internal terkait dengan itu. Artinya kita sudah ini. Namun dari evaluasi program sekolah penggerak di akhir Desember kemarin,
memang dari pusat mengatakan bahwa apapun yang ada di ini tetap tuliskan aja. Jadi mungkin kemungkinan besar apabila masalah itu muncul lagi di bulan depan, ya kita harus tetap tuliskan. Meskipun secara umum kita sama-sama tahu bahwa persoalan ini sebenarnya bukan menjadi hambatan yang berarti dalam program sekolah penggerak, namun tetap harus dituliskan. Nah, saya pikir seperti itu, Pak Erlambang. Ya, Pak. Mungkin kan kalau misalnya dalam di laporan di SIM PKB ya Pak ya, ada yang namanya sedang dalam proses ya Pak ya. Jadi ada permasalahan yang memang bisa sudah selesai, ada yang butuhkan dukungan modern dan juga ada yang sedang dalam berproses. Mungkin tidak masalah untuk misalnya masih berjalan seperti ini, tapi mungkin bisa ditandai saja gitu ya Pak ya, sedang dalam proses itu. Jadi itu tuh sedang dalam dari pihak sekolah dan pelatih ahli sedang hal itu akan diselesaikan, tetapi membutuhkan waktu gitu ya Pak ya. Mungkin seperti itu Pak. Ya. Untuk dari Erlambang, saya nambahkan ya, Pak. sedikit. Tadi ya, silakan, saya Pak. melihat ada bagus ya yang disampaikan Mas Irianto itu. Kalau kita bisa melihat memang ada disparitas. Artinya ada sekolah yang sudah bisa memenuhi, tadi kemudian ada sebagian sekolah yang belum gitu ya. Nah, ini sebenarnya nanti kita dorong ya supaya ada gotong royong, bahwa sesama sekolah penggerak itu jangan berkompetisi tapi bersinergi untuk saling menolong, saling membantu agar makin banyak anak-anak kita yang mendapatkan pelayanan pendidikan terbaik. Jadi sekolah-sekolah yang sudah dianggap baik oleh pelatih ahli, kita dorong supaya dia bisa membantu untuk teman-teman di sekolah penggerak yang tadi yang masih kurang gitu ya. Kita bisa melakukan benchmarking juga boleh, contoh-contoh misalnya dari mereka, tapi sekali lagi yang paling penting itu bukan pada capaian tersedianya dokumen ya. Jangan, karena itu kita sudah punya pengalaman berkali-kali. Kalau tolok ukur kita ini hanya dokumen, ya kemudian ya terus dipaksakan yang penting dokumen ada, lalu nanti lama-lama kemudian ya nggak pernah berubah cara berpikirnya. Ya nggak apa-apa, pelan-pelan juga nggak apa-apa. Kemarin Mas Nino mengatakan yang penting kita melakukan dulu, kita sudah ada terjadi proses, bahwa nanti dari proses itu baru didokumentasikan, ya baru didokumentasikan. Sehingga yang lebih penting itu sebenarnya praksisnya, ya praksisnya, tindakannya itu. Nah, nanti dari tindakan itu baru dijadikan dokumen. Jangan sampai dokumennya ada tapi tindakannya sebenarnya juga tidak mencerminkan dari dokumen itu. Nah, ini nanti akan kembali lagi seperti yang dulu. Jadi nanti tolong disaling membantu, didorong agar gotong royong antar sekolah penggerak itu, karena itu cerminan dari profil pelajar Pancasila, ya. Jadi nggak ada gunanya kalau kita sering mendorong profil belajar Pancasila gotong royong, tapi yang terjadi kompetisi, masing-masing saling bersaing, ya saling berusaha untuk menjadi lebih unggul, ya gitu ya. Ya kalau lebih unggul sih tidak apa-apa, kalau dia unggul tapi harus merendahkan orang lain kan, ini kan prinsip kompetisi itu kan kadang-kadang kita nggak bisa menaikkan diri kita, tapi supaya kita kelihatan tinggi, orang lain yang direndahkan. Tapi itu nggak akan terjadi lah di sekolah kita, nggak akan terjadi, mudah-mudahan nggak seperti itu. Tapi mari kita dorong Bapak Ibu sekalian, kita ciptakan ya, karena ini sekolah-sekolah kita adalah sekolah pelayanan kepada masyarakat. Jadi nggak usah berkompetisi lah, sekolah negeri itu nggak usah berkompetisi, berusaha terbaik dan berusaha membuat baik sekolah-sekolah lain. Nah itu saya kira bagus itu kalau seperti itu. Nanti dengan cara begitu kita akan memperkecil ya kesenjangan antar satuan pendidikan. Ya, karena prinsip kita kan memberikan pelayanan yang terbaik kepada anak-anak kita, ya. Saya kira itu nanti bisa kita upayakan untuk gotong royong itu. Terima kasih Pak Jaroko. Ya silakan Pak Irianto. Ini Pak, kemarin karena memang ada sedikit beda progres Pak ya, di SD Negeri 001 Nunukan Selatan ini cepat dan SD 004 itu agak lambat progresnya, makanya kemarin di bulan Desember SD 004 Nunukan Selatan mengadakan workshop
workshop pendampingan dan pematerinya ini dari SD Negeri 001 Pak. Jadi mereka sudah saling saling bekerja sama untuk bagaimana caranya supaya modul dan ATP-nya ini selesai cepat. Sehingga kemarin di SD Negeri 004 ini mengundang komite pembelajaran dan kepala sekolah dari SD Negeri 001 Nunukan Selatan untuk memberikan penguatan terhadap guru-guru mereka. Jadi seperti yang Pak Ketua Kepala sampaikan, memang itu sangat penting Pak, kolaborasi antara sekolah pemuda ini. Ya, Pak. Ya, terima kasih Pak Irianto, terima kasih. Itu yang kita dorong ya. Ya, Pak.
misalkan dia kerja di A, di B, nah bagaimana dia bisa memanfaatkan itu, dan alhamdulillah salah satunya dia mobil operasional SMP itu dari arahan dari alumni yang kerja di Pertamina. Nah, ini kemarin saya sampaikan juga, ayo benar-benar manfaatkan ini, bukan untuk memanfaatkan untuk mengambil keuntungan, tapi untuk memajukan pendidikan itu. Sangat luar biasa. Bagus. Dia tuh bukan jalan Mas, tapi lagi orangnya. Recording in progress. Ini akan ada karena ini kan masih kurang ya Bu ya rasio di SMP Negeri 1. Apakah nanti sudah ada bisik-bisik ini Bu di pusat nih Bu, kira-kira akan ada lagi bantuan TIK nih Bu? Kabar burung ya. Bu Nancy, apakah mendengar suara saya Bu? Atau Bu Pramita Bu? Izin Bapak. Ya. Hadir Pak. Izin Bapak Ibu semuanya untuk mengenai bantuan TIK ya, mengenai bantuan TIK untuk saat ini belum ada informasi, mengenai apakah akan ada pemberian bantuan TIK lagi atau tidak gitu. Tapi nanti mungkin jika ada informasi akan saya kabarkan melalui grup WhatsApp PMO Kabupaten Nunukan gitu Bapak Ibu. Demikian. Jadi belum ada informasi yang pasti gitu. Semoga ada Ibu ya. Amin. Saya aminkan Pak. Terima kasih Bu. Ya, betul. Ya. PMO. Jadi bagaimana Bapak Ibu, masih ada tanggapan untuk SMP? Lanjut ya di TK BAB. Lanjut Pak John. Silakan. Okay. Lanjut bisa Pak. Ya saya terputus lagi nih Pak. Oh, ternyata. Maaf Pak. Silakan Pak Joni. AB. Oke, baiklah Bapak Ibu, terima kasih. Kita lanjut ya. ATP dan juga modul ajar. Ya, ini memang. Yang kedua, kondisi sekolah itu lebih baik. Nah, kebetulan kemarin itu kan itu di bantaran daerah laut gitu ya, sehingga nah tentunya di situ. Yang kedua, terciptanya pembelajaran berpusat pada siswa, yang sampaikan bahwasannya memang dari TK kalau di tahap TK ataupun kelompok belajar ini kita lebih ke bagaimana memotivasi siswa untuk aktif itu saja. Jadi kita benar-benar berorientasi kepada siswa itu sendiri. Nah, terus yang kedua di pengawasan itu sendiri yaitu penyempurnaan ATP dan juga modul ajar. Kemarin itu sempat sudah selesai, namun munculkan apa yang diminta oleh sekolah penggerak itu sendiri.
Nah, karena kenapa Bapak Ibu, untuk yang pertama ini memang saya pribadi itu menekankan untuk benar-benar mengikuti apa yang tampilan modul ajar dan juga ATP itu sesuai keuangannya itu adalah bapaknya, komite pembelajaran itu adalah anaknya, gitu. Luar biasa. Ya, itu keluarga. Nah, karena nanti makanya rentang pergantian guru itu dengan mudah, komite pembelajaran itu dengan mudah. Makanya saya menuju ke semua sekolah untuk benar-benar untuk yang itu betul-betul mengikuti formatnya sekolah penggerak, tapi itu sebagai acuan nantinya bagi komite pembelajaran yang belum mengenal sekolah penggerak itu sendiri, dan juga pengingat bagi guru-guru kan, takutnya Bapak Made kan tapi kalau masalah ini tidak lupa kan. Itu nomor satu. Kedua, lokasinya sekolah sering terkena banjir itu tadi. Alhamdulillah sekarang lagi ini mencoba diperbaiki. Belum optimal, walaupun komite pembelajarannya masih muda, tetapi secara kemampuan anggaran belum menjawab kebutuhan. Sebenarnya saya agak sensitif kalau membahas anggaran ini ya. Itu sedikit demi sedikit mana yang ada kita open gitu. Yang kedua, yang terakhir itu adalah sama tadi komunitas PKP tadi wadahnya. Nah, adalah satu pelatihan galuing Bapak Ibu, karena kemarin itu karena kami khususnya kemarin di sekolah itu beberapa hari terkait ATP dan juga modul ajar, alhamdulillah hasilnya optimal dan beberapa sekolah itu sudah sudah bisa menyelesaikan. Yang kedua, pengembangan secara bertahap atau berkesinambungan terkait dengan anggaran yang belum menjawab kebutuhan. Nah, yang ada dulu anggaran segini dulu gitu. Karena kemarin Bapak Ibu ruang kelas daripada KBAB alumni, fasilitas seperti buku dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah ini atau TP juga sekaligus IT tadi gitu. Yang ketiga, program kegiatan. Nah, ini juga akan mengintegrasikan beberapa kegiatan menjadi satu kesatuan sehingga lebih efisien dan juga efektif. Yang kelima, sama tadi, pembentukan komunitas PSP, penggerak pendidikan tapal batas yang diakui oleh dinas, baik dinas kabupaten maupun dinas provinsi. KBAB alumni. Kembali ke Pak Rahmati. Ya Pak, ini Pak Joni, untuk EKB Abi Alumni ini sudah itu kalau ini
Recording in progress. daring saja, sehingga kemungkinan ada miss data yang dapat kami ini kan gitu. Tapi kalau data pendidikan terus lagi kami solusi, karena untuk penentuan skala prioritas itu yang pertama itu data premier itu adalah profil pendidikan atau dari satuan sekolah itu sendiri, yang data sekundernya itu observasi langsung. Jadi kita lebih perencanaan skala prioritas itu akan lebih optimal menjawab mana yang Terima kasih Pak Joni. Recording in progress. Pak, sudah kan ada udah beberapa sekolah ini Pak Joni menyarankan pembentukan komunitas PSP penggerakan pendidikan talal batas. Ini Bapak sudah ini ada komentar atau sudah tadi dikomentari nih Pak Madeni Pak tentang saran program ini nih Pak. Pak, terima kasih banyak. Ini kan yang ada yang